Assalamualaikum, saya Bayu Widi Asmoro, biasa dipanggil Bayu Ucil. Awal mula saya dipanggil Bayu Ucil yaitu waktu SMP. Dipanggil Bayu Ucil sama teman-teman karena saya di SMP paling kecil, jadi dipanggil Bayu Ucil. Saya lahir di Purwodadi Grobogan, kelahiran tahun 92. Saya dulu dari sekolahan dari SD Purwodadi sendiri, SD 12, SMP 1 Purwodadi, SMA 1 Purwodadi Grobogan, sama terus lanjut kuliah di Unisula Semarang, lulus pada tahun 2014. Saya ambil S1 jurusan Ekonomi Akuntansi. Di sini saya mempunyai 2 saudara, laki-laki semua. Saya anak nomor 2. Saya awal mulanya itu hobi balap, karena dulu sering lihat sekeliling saya pada balap motor. Dari kakak saya suka balap motor, dia punya motor balap, saya ikut lihat gitu balapan, terus saya mulai suka. Dari SD pun saya sudah mulai ikut balap sepeda. Dulu waktu kecil saya pada ditanya guru hobinya apa, saya jawab yang beda sendiri, jadi pembalap. Itu udah dari SD. Jadi saya mulai latihan balap motor itu SMP. Terus saya pertama kali terjun di balap motor tahun 2008. Awal mulanya dari balap liar itu. Dari balap liar. Terus 2009 baru terjun ke event resmi. Dulu saya balap itu nggak perjuangan sangat panjang. Saya lahir dari keluarga yang biasa. Untuk biaya balap sendiri pasti butuh banyak biaya, dan itu yang sangat berjuang sekali buat saya itu kakak saya. Dia lakuin apa saja untuk bisa lihat saya balapan. Itu dulu perjuangannya hebat banget. Karena dulu waktu itu kakak saya masih mahasiswa, jadi uangnya juga masih pas-pasan. Itu sampai pernah gadein motor untuk biaya saya balap tahun 2009 itu. Pertama kali saya ikut event resmi di Yogyakarta, walaupun hasilnya belum ada tahun 2009, tapi saya menikmati prosesnya. Dari situ saya banyak sekali perjuangannya. Tanpa restu orang tua pun saya berjuang terus. Dulu orang tua saya tidak setuju saya balapan, karena penilaian orang tua saya itu dunia balap kayak gitu, jelek, sangat jelek. Terus mulai 2010 pertama kali ada event di kota saya sendiri, Purwodadi Grobogan. Saya nggak bisa harus minta izin sama orang tua, karena pasti dia tahu kalau saya ikut balapan itu. Pertama kali saya dikasih restu, saya kasih lihat dulu, ayo pak, ibu, nonton saya balapan kayak gini sistemnya gitu. Saya yakinkan kalau balapan itu safety, balapan resmi, tidak seperti balapan liar. Jadi dia dari situ mulai kasih restu. Dari 2010 itu saya baru mulai muncul prestasi. Dari restu orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi saya pergi-pergi pun didukung, enak, di pikiran juga tenang, balap juga bisa los gitu. Tahun 2010 itu pertama kali saya ikut tim Yogyakarta, yaitu mungkin sebagian juga pada yang tahu itu Mas Danang Ciduk. Itu juga seperti orang yang berpengaruh kepada saya. Dulu dia awalnya bisa mengasih kepercayaan kepada saya. Itu saya sangat berterima kasih kepada Mas Danang. Tahun 2010 saya mulai prestasi, sampai 2014 saya sama Mas Danang. 2014 saya terus ikut tim asal Jakarta, Tomo Speed Shop. Itu saya ikut, dan alhamdulillah pada tahun itu saya bisa memberikan juara umum di kelas Matic 155. Untuk 2015 saya mewakili Indonesia berangkat di Thailand bersama tim Tomo Speed Shop.
Terus tahun 2016 saya mulai dikenalkan Mas Danang kepada Mas Arif Viren, karena Mas Arif Viren itu tim asal Bali yang pindah ke Jawa, ikut meramaikan balap di Jawa. Terus awal-awal itu saya dikenalkan dari Mas Danang, jadi coba untuk menaiki motornya Mas Arif Viren. Dan alhamdulillah dari 2016 itu kenal dengan Mas Arif Viren. Saya 2016 bisa membawa tim Viren menjadi runner up event Trendy Promo Mandira. Itu saya juara 2 runner up dan juara umum di kejuaraan. Alhamdulillah tahun 2016 saya sering dapat. Terus 2017 masih sama Mas Ari. 2017 itu selain sukanya sama Viren, saya juga ada dukanya. Saya satu tim sama Viren, habis balap di Tangerang, terus disuruh bosnya berangkat di event Lombok jalur darat. Kita perjalanan dari Tangerang sampai di Magelang. Itu kan dulu markasnya Viren tuh di Magelang, terus bongkar motor. Hari Rabu udah berangkat ke Lombok lagi. Kita dengan kondisi stamina yang pasti kecapean. Terus perjalanan kita nggak sampai Lombok, sampainya di Bali kita satu tim kecelakaan. Kita satu rombongan itu membawa elep, adu depan sama bis. Ya itu musibah yang terjadi pada tim Viren tahun 2017. Pada saat itu kami 3 orang yang mengalami luka berat, yaitu patah. Saya, asisten mekanik, sama kru yang mengalami patah-patah tulang. Saya sendiri patah di paha saat itu 2017, patah di paha. Terus sangat menyedihkan tuh Mas, posisi kondisi kecelakaan di Bali. Gimana caranya kita bisa ke Solo, karena salah satu teman kami yang luka parah, patah-patah di bagian tubuhnya lumayan banyak. Jadi kita yakin kalau pengobatannya yang bagus itu di Solo. Jadi kita berusaha dari Bali itu gimana caranya kita kondisi patah bisa sampai Solo. Sedangkan gitu untuk penerbangan nggak bisa, kita duduk aja nggak bisa, kondisinya patah gitu. Sampai mau sewa heli juga, sampai yang lobby susah, tapi susah. Kita nyari ambulan pun yang sampai dari Bali ke Solo juga susah. Itu dapat satu ambulan itu harganya pun lumayan mahal. Kita sewa cuma nganter dari Bali sampai Solo itu hampir 20 jutaan itu, dari cuma nganter aja. Terus itu pun cuma untuk angkut teman kami yang parah. Mungkin teman kami yang itu kalian juga sudah familiar, itu namanya Mas Rio Agam. Dia juga sekarang buka bengkel sendiri. Itu yang paling parah. Terus saya patah paha, terus yang satunya itu krunya itu patah kaki sama bahu. Itu kami diangkut dari Bali ke Solo itu naik Grand Max 22 jam. Itu perjalanan yang sangat mengesankan. Menderita banget. Dulu belum ada jalan tol. Tahun 2017 itu belum ada jalan tol, kita jalur darat semua. Itu sangat sakit. Sudah seperti udah nggak kuat di perjalanan. Kita sampai Madiun itu udah mau nyerah, kita mau berhenti di rumah sakit Madiun sana. Tapi saya yakinkan kepada teman saya, kita pasti bisa lewatin itu. Terus dilanjut lagi. Kita perjalanan dari Bali itu paling kencang 30 km per jam. Itu sampai Ngawi. Karena hutan Ngawi itu jalannya jelek, kita nyari jalan yang bagus, itu zigzag naik mobilnya. Ada polisi pun nangkep kita, mau nangkep kita itu dikirain orang mabuk, kita bawa mobilnya zigzag, padahal kan cari jalan. Terus polisinya tahu kalau kita bawa korban laka, jadi
dikasih jalan, dibantu cari jalan. Itu sampai di Solo jam 2 malam, itu dari perjalanan dari jam 4 dari Bali. Itu yang dukanya. Selain kita bahas ke senangnya, selama on fire-nya bersama tim Viren di tahun 2016 2017 itu dukanya. Dan ada lagi itu kan saya jadi runner up 2016 di TPM, terus ditawarin kontrak sama TPM untuk gabung bersama Pertamina. Tahun itu saya ditawarin kontrak main ke Jurnas 1 seri sama Pertamina, yaitu untuk main 6 kali dengan anggaran yang cukup gede. Ditawarkan dari Pertamina itu 120 juta. Itu kami udah deal. Rencananya dari Lombok itu hari Senin saya mau terbang ke Jakarta untuk tanda tangan kontrak, tapi itu belum rezekinya. Ya segitu saya akui, kayak nangis. Saya akui Mas, itu nyesel banget, kenapa kok kayak gini gitu. Ternyata saya dikasih tahu ibu, udah tenang, pasti ada hikmahnya gitu. Terus tapi tetap rasa kecewa, rasa itu ada. Saya sampai nangis itu, kenapa kok kesempatan ini nggak saya dapatkan gitu. Terus dari itu, kejadian itu otomatis saya off balap. Itu hampir 3 bulan, 4 bulan saya mulai belajar lagi. Itu dari situ 4 bulan saya benar-benar nggak bisa pergi. Saya fokus di rumah. Dan saat itu pun kan saya punya toko, itu saya udah merintis dari tahun 2014. Saya benar-benar fokus di toko saya, dan alhamdulillah rezekinya diganti di toko saya. Saya dulu posisi kuliah itu Mas, sering, pasti kalian tahu juga nakalnya orang racing. Ya mana sih beda awe. Ini sebenarnya skandal awe. Denasin. Seperti apa juga mungkin yang orang racing pasti tahu. Saya dulu sampai capek, itu udah capek pacaran. Terus saat itu pun saya kenal seseorang. Posisi ketemu saya itu dulu dari Instagram kan. Awal mulanya dia follow saya buka profilnya juga. Itu saya penasaran ini siapa gitu. Terus saya mulai chat. Posisi saya itu memang saya habis pacaran dan putus dengan salah orang gitu ya, gampangnya gitu, salah orang, salah pilih orang. Dan alhamdulillah itu mulai chat ya, chat terus kan saya kesibukannya juga di Jogja, mulai deh ketemuan di Jogja. Dan setiap saya ke Jogja sering bisa ketemu terus. Untuk prosesnya pacaran itu saya tuh paling saya tipe orang yang nggak mau berbelit-belit sih Mas, maksudnya to the point aja langsung. Saya punya rasa sama dia, kalau emang dia bener punya rasa sama saya, ayo jalani, ayo bareng jalan sambil berjalan. Kalau memang nggak cocok ya udah, nggak gitu kan. Memang pasti kita di saat umur masih ABG kan pasti banyak cekcoknya juga. Dan saya mikirnya itu kita jalan dulu, kalau memang kita saling cocok ya udah kita serius saja gitu. Umur saya saat itu juga udah 26 tahun, jadi ya udah itu jalan 1 tahun. Terus saya minta untuk nikah aja gitu. Saya karena udah capek maksudnya main-main sama perempuan atau sekedar pacaran, ya udah untuk nikah aja biar saya lebih ke kontrol. Dari nikah sendiri saya banyak ke kontrol Mas, dalam arti dunia malam juga saya sudah jarang, maksudnya udah nggak pernah. Dulu waktu masih kuliah kan kayak gitu, apalagi orang balap, lingkupnya sangat jelek itu, maksudnya banyak sih anak-anak yang balap yang pergi ke dunia malam, itu wajar kalau di anak balap. Tapi
nggak semua juga, maksudnya tergantung lingkupnya. Alhamdulillah saya juga di Viren itu juga kekontrol juga itu dari kayak gitu-gitu. Alhamdulillah di bengkel juga nggak pernah ada yang neko-neko. Itu dari punya istri itu semua kekontrol, dari pengeluaran ataupun lain-lain juga kekontrol pastinya. Dan kita pun yang jelas kita tuh pergi, misal pergi balap kan niat kita untuk cari rezeki, kita pun dengan tenang gitu, maksudnya nggak mikir kalau masih pacaran kan lagi ngapain ya dia sama siapa gitu kan pasti, apalagi cuma pacaran karena zaman sekarang kan media sosial dan lain-lain, apalagi ya kayak gitulah dunia sekarang Mas, banyak sekali yang terjerumus juga. Ya alhamdulillah dengan nikah kita merasa tenang aja, kita mau pergi-pergi insya Allah udah tenang gitu. Awal mula saya buka toko itu karena saya mikir 2014 itu saya lulus kuliah, gimana caranya saya sebelum lulus kuliah setidaknya punya usaha, karena saya sendiri jujur nggak yakin kalau kita nggak bisa mengharapkan semuanya dari balap. Kita harus mulai merintis, setidaknya dari 2014 saya mulai merintis dari toko yang dulu saya kasih nama itu Racing Hell. Awal mulanya dulu saya sering balap liar, itu sebelum saya punya toko itu saya balap liar. Racing Hell sendiri itu saya ambil filosofinya hell itu neraka. Saya mikir saya udah pernah itu racing itu sangat kejam, terutama di balap liar. Tahun segitu saya balap liar, saya pernah dimusuh teman-teman saya sendiri karena balap liar itu sendiri. Saya pertama kali buka toko pun 1 hari baru buka toko, banner saya udah disobek-sobek orang. Itu tandanya orang sangat benci kepada saya. Tahun segitu saya memutuskan untuk berhenti balap liar. Tahun 2014 saya fokus di usaha. Konsekuensinya saya terima, udah pokoknya nggak tergiur dari balap liar, walaupun hasilnya lumayan di balap liar, tapi alhamdulillah dari semua itu ada hikmahnya juga. Ini di Taiwan. Ini Taiwan. Mosok. Ini aja. Iya banget. Amerika. 2014 saya sampai 2017 itu buka usahanya. Saya dulu awal-awal mulanya buka brand, jualin brand orang juga Mas, jual brand orang. Saya belajar terus, ya semua butuh proses. Dari 2017 itu saya benar-benar bisa fokus gimana untuk ngembanginnya. Ini berapa kali gisutan? 3 kali Mas. 3 kali. Ya. Jangan sampai 2 ya, kasih 3 ya. Siap. Dulu dari karyawan saya satu orang, alhamdulillah saya sekarang bisa di angka 40-50 orang. Itu yang menurut saya suatu kebanggaan diri saya sendiri. Saya bisa mempunyai karyawan segitu banyaknya dan bermanfaat buat orang-orang banyak, itu sangat saya sangat bangga. Sampai jam berapa nanti Mas? Sampai jam 10 Mas. Jam 10. Ya. Berapa pieces hari ini? Hari ini udah 200-an. 200. 300 keburu ya paling ya nanti. Sama hoodie-nya 100 ada. Semangat saya sendiri di saat saya lelah, saya mikir saya harus menanggung segitu banyak orangnya. Itu pun saya alami tahun waktu COVID, gimana saya memperjuangkan banyak orang dalam kondisi yang seperti itu. Saya berusaha banget itu. Jadi di saat saya lelah, saya mikir waduh, ini banyak orang yang mengharapkan saya terus untuk berkembang gitu. Alhamdulillah untuk sekarang sendiri saya bisa dibantu dengan teman-teman saya yang sungguh luar biasa, sangat berjasa juga, karena kita suatu tim yang
bisa kuat, yaitu kita harus punya personilnya yang kuat juga gitu. Untuk sampai saat ini saya masih balap karena saya merasa itu hobi saya, hidup saya di situ. Jadi saya selagi saya masih produktif, saya masih bisa bersaing, insya Allah saya masih balap. Walaupun sekarang banyak anak muda yang hebat-hebat, itu insya Allah saya selalu akan belajar terus gimana caranya bisa bersaing. Sebenarnya untuk menjadi hebat dan menjadi di suatu bidang, kita harus benar-benar berkorban 100% hidup kita di sana. Misal seperti dulu saya pernah on fire di balap, itu pun saya juga perjuangannya hebat karena saya mempertaruhkan 100% hidup saya di sana gitu masnya. Dari bangun tidur udah lihat motor, sampai mau tidur dilihatnya juga motor. Kita setting terus, latihan terus, semua butuh proses, nggak ada yang instan itu. Kalau kalian ingin sukses pun kita harus bisa totalitas di suatu bidangnya itu. Terus untuk saya sendiri ini balapnya karena habis 2017 sama Viren, saya 2018 gabung dengan Hutan Kayu sama Bos Arif. Itu selama 2018-2019 saya ikut Hutan Kayu. Untuk prestasi yang saya kasihkan kepada Hutan Kayu, alhamdulillah saya menjadi juara umum metik, kelas metik di Trendy Promo, dan juara umum di kejuaraan. Alhamdulillah saya pernah kasihkan ke Bos Arif. Dan 2019 saya dari situ mulai membangun tim sendiri, kembali lagi ke Mas Arif Viren. Saya mulai bangun motor sedikit-sedikit. Alhamdulillah sekarang udah lumayan komplit untuk kelas poin, karena kita tujuannya di kelas poin untuk kejar juara umum. Jadi kita harus persiapkan motor-motor di kelas poin tersebut. Untuk pembalap yang tahun ini, saya bersama dengan Jenderal Peking, yang itu sudah saya kenal cukup lama. Selain saya nyari pembalap itu dari prestasi, itu dari attitude-nya, karena penting itu attitude-nya. Sebelumnya untuk pemulanya juga sama ada titipan Haikal Ardiansyah, tapi ini jarang balap bersama saya karena kondisi bosnya itu sekarang baru ada musibah. Jadi untuk beberapa event ini saya jarang ajak dia karena bosnya dia baru ada musibah, ya aku suruh sabar sebentar dulu gitu. Untuk Jenderal Peking sendiri, saya akui dia attitude-nya sangat bagus. Tahu kondisi juga, maksudnya kita balap juga anggarannya juga nggak sedikit. Jadi dia tidak pernah menuntut untuk biaya-biaya atau yang lainnya. Yang penting kita saling menyadari dan kita berusaha buat jadi yang terbaik aja di balapannya gitu. Ketika kita ingin sukses, pasti semua ada prosesnya, dan ketika prosesnya itu sangat berat, tetap hadapi apapun itu, karena saya sudah mengalami semua itu. Nggak ada yang instan. Mungkin mikirnya kalian enaknya saja, tapi pahitnya sangat luar biasa. Saya alamin semua dari karyawan cuma 1 orang sampai sekarang alhamdulillah. Dan dari balapan pun dari nol, banyak sekali cobaannya. Saya dulu balap kemana-mana naik motor, saya lalui juga walaupun hujan. Saya tetap berusaha gimana caranya. Alhamdulillah sekarang bisa bangun tim sendiri. Untuk kendaraan juga alhamdulillah sudah lengkap. Untuk tim sendiri saya juga ada tim drag big dan road race untuk tahun ini, alhamdulillah.
Pokoknya pesan saya untuk teman-teman, berusahalah semaksimal mungkin dan jangan berpikir enaknya dulu. Kita lalui dulu, kita jalani semua dengan ikhlas, berusaha, dan pastinya kita jangan lupa ibadah gitu. Terus ada pesan juga yang saya selalu terima dari mekanik dan sekaligus seperti ayah saya sendiri itu di Mekanik Viren, Mas Ari Viren. Dunia itu kita kejar akhiratnya dulu, dunianya pasti mengikuti. Itu yang saya selalu ingat. Dan saya selalu setiap di bengkel itu pasti ibadah, gak pernah telat karena di sana itu utamakannya ibadah. Alhamdulillah sampai sekarang saya bersama Mas Ari itu seperti saya seperti ayah saya sendiri. Banyak sekali pelajaran dunia yang saya terima di sana.